dalam video ini saya minta doanya saja ya. Saya lagi punya misi nih. Ya ini menurut saya sih terjerumusnya sudah terlalu dalam ya. Ya ngeslot, ya degeng-degeng, ya alkohol ya. Ini anak masih usia 17 tahun. Geleng-geleng saya. Ya meski misi saya ini kadang ditentang sama adik-adik saya ya, saya nggak akan berhenti, saya tetap maju untuk ya menyadarkan anak orang ya, karena saya tuh prihatin, pokoknya saya hanya sekedar bikin konten enggak ya. Ya sayanglah, masih umur segitu, masa depan masih panjang ya. Kalau saya bisa permak, saya akan permak. Tapi kalau saya nggak tahu ya, ini yang agak berat. Saya coba dalami, saya pastikan orang tuanya nggak tahu, saya pastikan ya nggak tahu. Taunya ya anaknya baik-baik saja, patuh nurut ya itu. Tapi di luar itu semua orang tua nggak tahu. Ini saya coba mau dalami ya, setidaknya meski nggak bisa lepas dari tiga-tiganya, setidaknya bisa lepas dua lah ya. Intinya ini pelan-pelan dan agak berat ya, tergantung si anak ya bisa menerima dengan cepat ya, bisa cepat. Kalau berubah 100% kayaknya nggak mungkin ya 70-80% ya. Kalau masih bisa saya pegang, saya kendalikan ya, kemungkinan bisa, tapi pelan-pelan. Ya saya dekati dengan cara-cara saya sendiri ya, meski bukan hak saya ya, bukan kewajiban saya juga, karena ini anak orang lain ya. Tapi setidaknya karena saya prihatin kalau ada generasi bangsa yang seperti ini ya, mau jadi apa negara kita ya, mau jadi apa penerus bangsa ini ya, hancur. Dan ada yang banyak apa ya, lebih dari 2 lah yang bilang pengen jadi anak saya, khususnya yang laki-laki lagi nakal-nakalnya itu ya. Nggak perlu jadi anak saya ya, saya pantau perkembangan kalian, saya sudah cukup. Untuk menjadi anak saya itu nggak gampang ya, berat ya. Didikan saya itu kalau nggak bisa mengimbangi ya akan hengkang ya. Saya ngomong seperti ini, pernah ada keponakan saya dari desa ke sini, sudah lulus SMA tuh kerja. Saya manajemen waktunya, saya manajemen keuangannya ya, karena saya terlalu cepat dalam mendidiknya. Karena apa? Dia punya angsuran motor ya, saya harus selalu disiplin untuk bangun tidurnya, untuk berangkat kerja ya, manajemen uangnya. Saya kasih uang sangu itu berapa, untuk prihatin dulu karena dengan waktu yang cepat. Karena apa, si anak ini punya cicilan motor ketika di tempat saya ini ya. Terus kerjanya pun nggak tentu, karena dulu apa itu outsourcing ya, 3 bulan selesai, padahal cicilan motor itu 2 tahun kalau nggak salah ya. Dia kesini tuh cuma bawa baju sama badan doang ya,
supaya dia bisa kerja, saya berangkat kerja lancar, saya ambilkan motor, saya komunikasi sama si keponakan saya ini ya. Ini nih, siap. Nah, siap mungkin terlalu satset cara kerja saya karena si anak ini kan bangun tidurnya susah ya, manajemen keuangan nggak bisa ngatur. Contohnya seperti ini, satu hari saya kasih sangu tuh waktu itu 20.000 ya. Saya kasih 1 minggu sekali. Sebelum 1 minggu itu sudah habis, minta lagi. Saya tegur keras itu. Ya, saya ini berlakukan tuh bukan pada ponakan saya, anak-anak saya, keponakan saya, adik saya pun sendiri. Ya, dulu ketika kerja saya kasih uang sangu satu hari itu 30.000. Itu plus kuliah. Ya, maka si keponakan saya ini nggak kuat. Ya, tapi sekarang ketika hengkang dari saya melihat dalam menyikapi kehidupan dan kerjaan ya agak mubat-mabit ya, beda dengan anak saya, adik saya, terus ada tetangga saya yang masih keponakan saya gembleng. Sekarang ya santai tapi terarah, fokus ya. Nah, bagi anak-anak yang lagi badung-badungnya ingin menjadi anak saya ya, mama ini tuh enggak se se apa ya, senyaman yang kamu pikirkan ya. Waktunya nyaman, waktunya harus berpikir ya, itu mama ya. Kalau kalian belum memahami mama seolah-olah pengen menjadi anak mama ya, enak ya jadi anak mama ya, enak ya gini ya, enggak ya. Makanya untuk jadi anak mama itu harus berpikir 5 kali bahkan mungkin 10 kali ya. Ya, karena mama dengan cara mama lah supaya kalian tuh bisa menjadi anak yang ada pada rule-nya, ada pada garisnya sesuai karakter kalian. Ya, maka untuk menjadi anak mama persiapkan diri ya. Kalau kalian bisa melewati itu semua, pasti akan sesuai ada di rule kalian, sesuai karakter kalian, kalian bisa menghadapi tantangan yang akan datang ya. Tapi kalau nggak bisa memahami apa yang dilakukan mama ini, pasti akan berpikir negatif, terlalu sadis, terlalu gembleng, terlalu ayo ya. Kalau anak saya yang perempuan sejak kelas 6 SD sudah di rule-nya. Yang anak saya laki-laki itu ya sesuai rule-nya itu sudah agak lama, SMA, SMK bahkan. Windy ini hampir di rule-nya. Casey kurang sedikit ada di posisi rule-nya. Ya, ini. Ya sebenarnya mama mau kalau ada dana lebih untuk menampung kalian, membiayai biaya sekolah kalian, khususnya yang anak broken ya, sekolahnya pun kurang dana ya, apalah daya mama sendiri aja masih pontang-panting ya menyekolahkan anak satu ini, SPP-nya pun juga lumayan. Oke, mungkin sedikit ini curhatan mama untuk bagi kalian yang ingin menjadi anak mama. Pikir-pikir dulu, kuat nggak ya mama itu, nggak se cute atau senyaman yang kalian lihat hanya dari casingnya ya. Tadi mau ceritanya apa ke saat sampai ngalor itu ya. Ya sekali lagi ini pesan saya buat para orang tua ya, dalami karakter anak, perhatikan anak ya. Anak di rumah baik-baik saja belum tentu ya, mungkin hanya di mata kalian aja menurut, patuh ya, tapi di sisi lain ya banyak kok, saya pastikan 90% ada malah ininya yang mengarah ke seks
sekali kenal mau check in, itu masih SMP ya. Ayolah para orang tua, saya percaya ya, mencari nafkah itu semua untuk kebutuhan anak, untuk kebahagiaan anak, tapi anak juga butuh perhatian. Oke,